Oke, kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmatika wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqil hasani wa abihi wa ummihi wa jaddihi wa banihi wa ahihi wa banihi. Allahumma bihaqil hasani wa abihi wa ummihi wa jaddihi wa banihi wa ahihi. Najini minal ghamil ladzi ana fihi ya hayyu ya qayyum as'aluka an tunawwir qalbi bi nuri ma'rifatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La yaqbalullahu ya'li la yaqbalullahu ta'ala salatan bila wudu'in wala shadaqatan minal haram. Itu ya. Ya Ali la yaqbalullahu ta'ala, tidak akan menerima Allah ta'ala salatan bila wudu'in, salat yang tidak punya wudu. La yaqbalullahu ta'ala, tidak akan menerima Allah ta'ala salatan bila wudu'in, salatnya orang yang tidak punya wudu. Wala shadaqatan minal haram, wala shadaqatan minal haram, dan tidak pula akan menerima sedekahnya orang yang sedekahnya yang haram, sedekahnya yang haram ya. Bukan orangnya yang haram. Perkara yang disedekahkan dari yang haram maksudnya, itu Allah tidak akan menerima. Ini ya. Jadi wala shadaqata minal haram. Jadi atap ke atas. Yang atas tidak akan menerima sholat tanpa punya wudu. Wala shadaqatan, dan Allah juga tidak akan menerima sedekahnya minal haram, dari barang yang haram. Ya ali la yazalul mu'minu min ziyadatin fi dinihi. Wala shadaqatan minal haram, dan tidak pula akan menerima Allah sedekah dari yang haram. Ya ali la yazalul mu'minuna fi ziyadatin, tidak henti-hentinya keimanan orang mukmin selalu tambah. La yazalul mu'minuna fi ziyadatin, tidak henti-hentinya keimanan seorang mukmin selalu tambah. Keimanan orang mukmin itu akan terus bertambah, ya, tidak berhenti. Makin hari makin tambah, makin hari makin tambah. Itu keimanan orang mukmin.
La yazalul mu'minu fi ziyadatin, tidak henti-hentinya keimanan seorang mukmin selalu tambah. Malam ya'kul harama, selama tidak makan yang haram. Kalau makannya yang haram nanti bisa berhenti, selesai ya. Ada sini juga ya. Waman faraqal ulama, barang siapa yang menjauh, lari, istilah bahasanya lari ya, menjauh. Barang siapa yang menjauh dari ulama, mata qalbuhu, maka akan mati hatinya. Waman faraqal ulama mata qalbuhu, barang siapa yang menjauh lari dari ulama, mata qalbuhu, maka akan mati hatinya. Wa amma an taatillahi ta'ala, dan akan buta untuk tahu taat terhadap Allah. Wa amma an taatillahi ta'ala, dan akan buta tidak tahu taat kepada Allah. Ini diperhatikan ya. Jadi betapa kita harus selalu merapat dengan ulama. Yang mana ini ulama? Kategorinya ulama dalam Al-Quran dijelaskan, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Ulama adalah yang takut kepada Allah. Seorang ulama adalah orang yang ucapan dan perbuatannya sesuai, dibimbing ku wahyu, bukan pakai nafsu, bukan pakai akal, apalagi ngigo. Jadi ulama adalah ucapan dan perbuatan, fikrah dan tariqahnya sesuai, yaitu dibimbing oleh wahyu. Itu ulama. Kalau ada seorang ulama ucapannya, perbuatannya tidak sesuai dengan wahyu, itu bukan ulama ya. Jadi kita kembali berdasarkan ucapan Allah, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Gitu. Lanjut. Ya alihi hari man qara'al Qur'ana, barang siapa yang membaca Quran. Walam yahil halalahu, dan tidak menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Quran. Walam yahil halalahu, dan tidak menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Quran. Walam yahrim haramahu, harama yahrimu, yahrumu. Walam yahrum yahrimu, waroma yahrimu, dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Kana minal ladzina nabadhu kitaballah wara'a zuhurihim, barang siapa yang membaca Quran, Quran dibaca sampai bahkan jadi tahfidz Quran. Katalah 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz, semua 30 juz katalah, tetapi tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran, dan tidak menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran. Karena minal ladzina nabazu, maka orang yang seperti itu, minal ladzina nabazu, bagaikan orang yang menempatkan kitab Allah, Al-Quran, wara'a zuhurihim, di belakang punggungnya. Jadi Al-Quran suruh ngikut kepada nafsunya, dia malah di depan.
ucapannya, perbuatannya, fikrohnya, torikohnya, pola pikir dan pola sikapnya malah ngikutin nafsu. Al-Quran suruh ikut. Itu orang yang cuma ngomong doang, Al-Quran hanya sebatas di mulut. Yang mestinya Al-Quran sebagai imam, sebagai petunjuk, gitu ya. Maka ada dalam sebuah hadis, barang siapa yang menempatkan Al-Quran di depannya sebagai imam, maka Quran akan membimbingnya ke dalam surga. Dan barang siapa yang memposisikan Al-Quran di belakangnya, maka Al-Quran akan mendorongnya ke dalam api neraka. Nauzubillah ya. Jadi kita harus paham dulu, ucapan Al-Quran harus paham. Kita harus tahu dulu aturan Allah. Aturan Allah ada 5. Di sekujur tubuh, di seluruh anggota badan kita itu tidak akan lepas dari aturan Allah. Al-aslu bil af'ali taqayyud bi hukmi syar'i. Asal perbuatan anggota badan manusia itu tidak akan lepas dari aturan Allah. Bisa wajib, bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa mubah, bahkan bisa haram. Ini kalau diikuti semua menjadi ladang pahala. Wajib dilakukan, dapat pahala. Sunnah dilakukan, dapat pahala. Mubah dilakukan kalau memang menjadi wasilah kepada yang baik, dapat pahala. Makruh dilakukan kalau menjadi wasilah kepada yang baik, bahkan yang wajib, perkara makruh bisa jadi pahala. Contoh, habis subuh, habis asar tidur, hukumnya tapi karena malamnya mau ngaji, maka yang makruh ini ketika kita tidur habis asar, habis subuh, itu malah kita dapat pahala. Gitu. Haram ditinggalkan saat itu juga, itu syaratnya. Kalau haram tidak ada celah untuk dilakukan. Jadi kalau haram tidak ada celah untuk dilakukan. Jadi peluang pahala itu banyak, sampai 4 ya. Wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Sunnah bagi 2, ada sunnah di mana mandub nafilah, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak akan menjadi dosa. Tetapi kalau sunnah di makna thariqah, hukumnya wajib ya, harus mengikuti. Contohnya sholat yang 5, Johor 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Itu thariqahnya seperti itu dari Rasulullah. Tidak boleh kurang, tidak lebih, tidak boleh tambah. Tiap-tiap rakaat 1 kali ruku, 2 kali sujud. Itu thariqah, harus mengikuti seperti itu. Sholat maid sama thariqahnya, tidak pakai ruku, tidak pakai sujud. Itu thariqah. Jadi sunnah di mana thariqah hukumnya wajib. Kemudian mubah dilaksanakan tidak dapat pahala, tidak dilaksanakan pun tidak mengandung dosa. Tetapi ketika sunnah menjadi syarat untuk terlaksananya wajib, seperti makan, kalau tidak makan kita tidak akan punya tenaga. Sementara kita sholat butuh tenaga, maka yang mubah tadi karena mengantarkan menjadi wasilah kepada perkara yang wajib, maka mubah menjadi wajib, dapat pahala. Begitu pula ketika mubah, perkara yang tadi tidak dapat pahala ketika dilakukan, ya, tidak dapat dosa ketika dilakukan,
Kalau menjadi wasilah menjadi perkara yang haram, maka yang mubah hukumnya jadi haram. Contoh, main bola hukumnya mubah, ya. Tetapi kalau main bola sampai meninggalkan waktu sholat, maka yang mubah tadi jadi haram. Kemudian yang makruh, makruh itu lebih baik ditinggalkan daripada dikerjakan, itu makruh. Yang makruh kita kerjakan, kalau menjadi wasilah perkara yang wajib, maka yang makruh hukumnya jadi wajib. Seperti contoh tadi, ya. Nah, kita harus tahu aturan itu ada di sekujur tubuh kita, ada di semua anggota badan kita, sesuai dengan fungsinya, ya. Fungsinya mata melihat, fungsinya telinga mendengar, fungsinya mulut makan dan ngomong, fungsinya tangan memegang, fungsinya kaki melangkah. Itu ketika difungsikan untuk sesuatu yang ridho Allah, ya, wajib, sunnah, mubah, makruh, untuk yang ridho Allah tentunya dapat pahala, ya. Jangan yang haram. Melihatnya haram, mendengarnya haram, memegangnya haram, melangkahnya haram, ngomongnya haram, makannya haram. Alhamdulillah, ya. Ini jaga orang makrifat, orang yang tahu aturan Allah, sehingga fikrah dan thariqahnya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Pola pikir dan pola sikapnya dibimbing oleh wahyu, itu namanya orang yang makrifat, ya. Itu jadi kita harus paham, memahami makna dibalik makrifat, ya. Bukan cuma hanya sebatas mengingat Allah dengan hatinya, bukan hanya sebatas menyebut-nyebut Allah dengan mulutnya, tetapi perbuatannya pun tidak dalam sedang maksiat kepada Allah. Itu namanya orang makrifat. Sebutnya sholatud daim, sholatnya berlanjut, ya. Quran berjalan, itu, ya. Jadi Al-Quran berjalan, sholatnya mampu kepada tanha anil fahsya'i wal munkar, mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu. Lanjut, faslun fi wudu'i was shalat, tentang wudu dan sholat. Faslun fil wudu'i was shalat, pasal ini menjelaskan tentang wudu dan sholat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, hai Ali, ya Ali, hai Ali, istaqsi isbaqal wudu, bersungguh-sungguhlah kamu melakukan wudu. Lakukanlah wudu dengan sungguh-sungguh, jangan bercanda, karena di tiap gerakan wudu ada doa-doa tertentu. Jangan main air segala macam. Kita itu lagi menghadap kepada Allah, ya. Jadi menyatunya antara rukun qauli, rukun qalbi, dan rukun arkan dari wudu itu udah disatuin, ya. Rukun qalbinya, hatinya memang bermaksud untuk wudu. Rukun qalbi, rukun qauli ucapannya, mulai dari megang air, ya. Bahkan mulai megang apa? Ya megang air. Sebelum megang air juga udah dibacain. Sebelum megang air udah dibacain. Ya. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahuran wal islaman nuran. Itu mulai megang air udah dibacain. Alhamdulillahilladzi
Segala puji bagi Allah alladzi ja'al ma'ajat yang sudah menciptakan air ini tahuran sebagai air yang suci, wal islama nuran dan agama Islam adalah agama yang suci. Dari situ aja udah berdoa. Ada enggak celah untuk ngobrol? Ada enggak untuk canda? Ada enggak?